Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan pada hari ini yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok dari ulangan tengah semester. Selanjutnya, yang terhormat, Bapak Dr. Asani, MA, selaku dosen mata kuliah studi Islam, dan yang terhormat, seluruh mahasiswa kelas 1B angkatan 2020. Yang selanjutnya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Studi Islam dan Studi Al-Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri yang bernama Dafa Arik Dolhak. Yang kedua ada Askia. Yang ketiga ada Desnabila. Yang terakhir ada Rifata Fatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga Al-Quran bisa kita pahami dengan benar lalu kita gunakan sebagai pedoman hidup. Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti dikemukakan Dr. Subhi Al-Salih berarti bacaan. Asal kata qoro'a, kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maz'ul yaitu makru. Berbicara tentang pengertian Al-Quran, apakah itu dipandang dari sudut bahasa maupun istilah? Banyak para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikannya. Qoro'ah mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan kiro'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang terusannya rapih. Quran pada mulanya seperti kiro'ah, yaitu masdar infinitif dari kata qoro'a, kira'atan, Qur'anan, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'adu wa Qur'anahu fa'iza qara'nahu fattabi'il Qur'an, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang tertulis pada masahif diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dinilai sebagai ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran yang mulai menegaskan di beberapa ayat bahwa ia adalah kalam Allah yang menganggung, yakni bahwa ia bersumber dari Allah. Untuk membuktikannya bahwa ia merupakan kalam firman Allah yang sebenarnya dan bukan hasil ciptaan manusia.
Al-Quran menantang semua manusia untuk mendatangkan walaupun hanya satu ayat yang serupa dengannya. Ia menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang tak seorang pun sanggup mendatangkan atau membuat satu ayat yang serupa dengannya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyaltuzi hadishim mislihi in kanu shadiqin sadaqallahul azim. Artinya, tahukah mereka mengatakan dia Muhammad membuatnya, sebenarnya mereka tidak beriman, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Dari surah At-Tur ayat 33 sampai 34. Allah menamakan Quran dengan beberapa nama, di antaranya Al-Quran, kitab, zikir, terus yang selanjutnya ada ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu disebut ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.772 ayat meliputi 89 surah. Kedua adalah periode Madinah, yaitu masa setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1510 ayat dan mencakup 25 surat. Sekian dari presentasi saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Askia. Askia, dipersilakan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan bagi umat manusia di dunia adalah Al-Quran, karena Al-Quran abadi hingga akhir zaman nanti. Bahkan Allah berjanji akan senantiasa menjaga dan memelihara Al-Quran dari kepalsuan. Al-Quran merupakan kitab yang berisikan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang di dalamnya berisikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh umat manusia. Sepanjang sejarah, kaum muslimin sejak dulu, sekarang hingga zaman yang akan datang meyakini kebenaran Al-Quran. Dan Allah sangat jelas sekali menantang siapa saja yang masih meragukan Al-Quran sebagai firman-Nya. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnabila Ummu Habibah ingin menjelaskan pengertian dari ilham. Pengertian ilham. Kalimat ilham dalam Al-Quran hanya disebutkan sebanyak satu kali, yaitu dengan ungkapan yang menggunakan fi'il madhi. Kalimat tersebut terdapat dalam surah Asy-Syams yang berbunyi, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Asy-Syams ayat 7 dan 8. Dalam Kamus Lisan Al-Arab dikatakan yang dimaksud dengan ilham adalah sesuatu yang Allah berikan kepada jiwa manusia yang menggerakkan manusia untuk melakukan atau meninggalkan sebuah pekerjaan. Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilham adalah menganugerahkan sesuatu yang bersifat maknawi
atau sesuatu yang bersifat pemikiran, kabar atau hakikat dari suatu ke dalam jiwa. Selanjutnya ada kajian Al-Quran di kalangan generasi awal, di kalangan Muslim generasi awal. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad SAW pernah belajar seni menulis, dan umumnya orang sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW buta huruf sepanjang hayat. Nabi Muhammad SAW mencurahkan segala upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan. Sebagai kitab suci Al-Quran diturunkan di Mekah, Al-Quran dapat bertindak sebagai alat petunjuk bagi jiwa yang kalut, di mana terbukti kehidupan seseorang penyembah berhala akan selalu merasa tidak puas. Pengembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat Muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad. Al-Quran yang tengah kita baca sekarang ini tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang sudah jadi atau satu kitab. Turunnya Al-Quran penuh perjuangan, terutama ketika menjaga ayat-ayat Allah ini. Menurut catatan sejarah, riwayat Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, langsung mengajarkan kepada para sahabat untuk dihafal, sekaligus ditulis serta menentukan sistematika urutannya. Para sahabat menghafalkan sambil menuliskannya dalam pelepah, kulit, bebatuan, dan tulang. Selain itu, demi menjaga otentisitasnya Al-Quran, beliau melarang penulisan apapun selain Al-Quran karena khawatir akan tercampur antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan beliau. Zaid bin Sabit ketika mengumpulkan Al-Quran tidak hanya merujuk pada hafalan Al-Quran yang ia kuasai, tetapi merujuk pada naskah-naskah yang ditulis di hadapan Rasulullah dan hafalan para sahabat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penyalinan terhadap mushaf yang disimpan di rumah Siti Hafsah. Kali ini Zaid bin Sabit dibantu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Menurut Ibnu Sirin, tim ini kemudian menyalin mushaf menjadi 6 eksemplar. Kebijakan Utsman menyalin mushaf bukan tanpa sebab. Ia mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang bertikai disebabkan berbeda bacaan. Pendekatan dalam studi Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kitab yang ditujukan bagi seluruh bangsa di dunia. Maka ada beberapa pendekatan dalam studi Al-Quran, diantaranya adalah yang pertama, pendekatan kebahasaan, analisis bahasa. Telah disepakati oleh semua pihak bahwa untuk memahami isi kandungan Al-Quran dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab. Dan untuk memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi satu ayat, seseorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang terkandung oleh kata tersebut. Kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tadi. Yang kedua, ada pendekatan korelasi antara ayat dengan ayat lain atau analisis ayat per ayat. Memahami pengertian suatu kata dalam rangkaian satu ayat tidak dapat dilepaskan dari konteks kata tersebut dengan keseluruhan kata-kata dari ayat yang tadi. Maksudnya adalah pemaknaan suatu ayat tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh makna ayat sebelum atau sesudahnya. Yang ketiga adalah sifat penemuan ilmiah. Berkenaan dengan pendekatan ini, Quraisy Shihab mengemukakan pandangannya bahwa apa yang dijelaskan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sangat bervariasi dari kebenarannya. Seseorang bahkan tidak dapat mengatasnamakan Al-Quran dalam kaitannya dengan pendapatnya jika pendapat tadi melebihi kandungan redaksi ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ini bukan penghalang untuk memahami suatu ayat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat ada studi hermeneutik. Sebagai cara pendekatan baru, studi hermeneutik tidak selamanya bisa diterima oleh seluruh umat Islam karena barangkali kata tersebut masih aneh dan sulit ditemukan dalam katalog khazanah Islam klasik. Namun perlu diakui bahwa dengan pendekatan hermeneutik tersebut, kajian tersebut lebih bersifat interdisipliner mengenai Al-Quran, sebab Al-Quran selain berbicara tentang nilai-nilai keagamaan,
Juga banyak berbicara isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, bahkan rekaman sejarah Nabi. Masa-masa sebelumnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, masa-masa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Selanjutnya ada metode penafsiran. Yang dimaksud dengan tafsir dalam makalah ini adalah memahami kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad serta menjelaskan makna-makna yang mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dalam mengkaji kandungan Al-Quran, ada 4 metode tafsir yang dikemukakan oleh Al-Farmawi, yaitu ada tahlili, ijmali, muqarron, dan madhu'i. Kita akan membahas tentang metode yang pertama, yaitu metode tahlili atau deskriptif atau juga analisis. Metode tafsir tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsiran memulai uraian dengan mengemukakan arti kosakata, diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat tersebut. Ia juga mengemukakan munasabah atau korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Lalu selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu metode ijmali. Metode ijmali juga disebut dengan global. Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Di dalam sistematika uraiannya, penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada di dalam mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Keistimewaan tafsir ini praktis, sederhana, mudah dipahami, bebas dari penafsiran Israiliyat, akrab dengan bahasa Al-Quran juga, serta pesan dalam Al-Quran mudah ditangkap, sedangkan kelemahannya adalah pada penjelasannya yang terlalu ringkas hingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Selain itu, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Yang ketiga ada metode muqarron atau komparasi atau juga perbandingan. Yang dimaksud dengan metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Di sini seorang mufassir menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka. Apakah mereka itu mufassir dari generasi salaf maupun khalaf? Apakah tafsir mereka itu at-tafsir bil maksur atau at-tafsir bil ra'i? Dan metode yang terakhir adalah metode maudu'i atau tematik atau juga topikal. Metode tafsir maudu'i juga disebut dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik, masalah, dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian, penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Secara khusus, penafsir melakukan studi tafsirnya ini dengan metode maudu'i, di mana ia melihat ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya dan melakukan analisis berdasar ilmu yang benar. Sekian penjelasan dari saya mengenai studi Islam dan studi Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan metode penafsiran Al-Quran. Yang dimaksud tafsir dalam makalah ini adalah memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dalam mengkaji kandungan Al-Quran dan 4 metode tafsir yang diketemukan oleh Farmawi, yaitu tahiliyah, ijmali, mukarram, dan maudu'i. 1. Metode tahliliyah, deskriptif atau analisis. Metode tafsir tahliliyah adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat Al-Quran yang di seluruh aspeknya. Di dalam tafsir penafsiran mengikuti
runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushaf penafsiran melalui uraiannya dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan munasabah korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula penafsir membahas mengenai sebab al-nuzul, latar belakang turunnya ayat, dan dalil-dalil yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat atau para tabi'in, yang kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula bercampur baur dengan pembahas kebahasan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nas teks Al-Quran tersebut. Al-Farmawi 1996, Muhammad Bakir As-Sadar menyebut tafsir metode tahlil ini dengan tafsir tajzi, yang secara harfiah berarti tafsir yang menguraikan berdasarkan bagian-bagian atau tafsir parsial. Shihab 1999 ayat 172. 2. Metode ijmali atau global. Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global di dalam sistematika uraiannya. Penafsiran akan membahas ayat-ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada di dalam mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Keistimewaan tafsir ini praktis sederhana, mudah dipahami, bebas dari penafsiran Israiliyat, akrab dengan bahasa Al-Quran, serta pesan dalam Al-Quran mudah ditangkap, sedangkan kelemahannya ada pada penjelasan yang terlalu ringkas hingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Selain itu tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Sebagai contoh penafsiran yang diberikan tafsir Al-Jalalain terhadap 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, tampak tafsirnya sangat singkat dan global hingga tidak ditemui rincian atau penjelasan yang memadai. Penafsiran tentang alif lam mim, misalnya, dia hanya berkata Allah Maha Tahu maksudnya. Dengan demikian pula hanya dikatakan yang dibicarakan oleh penafsiran Dzalikal Kitab Muhammad, begitu seterusnya, tanpa ada rincian, sehingga penafsiran 5 ayat itu hanya dalam beberapa baris saja. Sedangkan tafsir tahlili analitis Al-Maraghi misalnya untuk menjelaskan 5 ayat pertama itu membutuhkan 7 halaman. 3 metode muqarron, komparasi atau perbandingan. Yang dimaksud dengan metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para musafir. Di sini seorang musafir mengimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui kitab tafsir mereka. Apakah mereka itu mufassir dari generasi Ralaf maupun Khalaf? Apakah tafsir mereka itu al-tafsir bil masfur maupun al-tafsir bil rai? 4. Metode maudi, tematik atau topikal. Metode tafsir maudi juga disebut dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusun berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan secara khusus. Penafsir melakukan studi tafsirnya ini dengan metode madhui, di mana ia melihat ayat-ayat tersebut dari seluruh seluruh seginya dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar.
yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul menguasainya, sehingga memungkinkan baginya untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik. Karya-karya terpenting dalam studi Al-Quran. Banyak ilmu yang lahir dari Al-Quran, baik itu yang berhubungan langsung dengan seperti ulumul Quran, ilmu tafsir, dan yang lainnya, atau tidak berhubungan langsung namun terinspirasi dari Al-Quran seperti ilmu alam, ilmu ekonomi, dan yang lainnya. Al-Quran menekan pada kebutuhan manusia untuk mendengar, menyadari, merefleksikan, menghayati, dan memahami. Maka mau tidak mau Al-Quran harus mampu menjawab berbagai problematika yang terjadi dalam masyarakat. Berikut adalah ulama dan kitab-kitabnya dari berbagai segi dan macam ilmu Al-Quran. 1. Tahril Al-Jazairi menulis kitab Al-Tibyan di Ulumil Quran yang selesai tahun 1335 Hijriah. 2. Jamaluddin Al-Qasimi 1332 Hijriah menyusun kitab Muhassinut Ta'wil. 3. Muhammad Abdul Azim Al-Zarkani menyusun kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran 2 jilid. 4. Muhammad Ali Salama mengarang kitab Manhajul Furqan fi Ulumil Quran. 5. Tantawi Jauhari mengarang kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran dan Al-Quran fi Ulumil Ashariyah, dan seterusnya. Perkembangan mutakhir dalam studi Al-Quran. Agama sebagai refleksi sosiologis tidaknya dapat ditempatkan sebagai gejala sosial budaya yang tidak lagi dipandang semata-mata sebagai yang sakral dan eskatologis. Dalam pandangan Amin Abdullah, agama pada saat ini tidak dapat didekati dan dipahami hanya lewat pendekatan teologis normatif semata-mata, sebab ada pergeseran paradigma dari pemahaman yang berkisar pada doktrin ke arah entitas sosiologis, dari diskursus ensesi ke arah ekstens Abdullah. Perlu diketahui bahwa perkembangan studi Islam, studi Al-Quran ini telah melalui beberapa fase masa perkembangan yang sejalan dengan perkembangan agama Islam di awal pada masa Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diikuti oleh para sahabat terdekat Khulafaur Rasyidin, serta diperluas oleh tabi dan tabiut at-tabi'in, serta diteruskan oleh para ulama yang berbagai dalam beberapa fase, yaitu 1. Fase pertama, masa hidupnya Nabi SAW, abad 11 Hijriah. Pada masa ini perkembangan studi Al-Quran sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, bahwa keadaan studi Al-Quran pada saat itu masih dalam perumusan yang dipelopori oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. 2. Fase kedua, abad 3 dan 5 Hijriah. Pada masa ini kajian studi Al-Quran sudah mulai berkembang, yang ditandai dengan banyaknya ulama yang mengkhususkan kajian studi Al-Quran pada satu pokok pembahasan, seperti pembahasan tentang asbabun nuzul, nais dan mansukh, garibil Quran, dan ilmunya yang menyangkut tentang Al-Quran. Tidak ketinggalan pembahasan terhadap tafsir Al-Quran pada masa ini juga telah menjamur dengan meluasnya pengkajian terhadap studi Al-Quran. Maka para ulama Al-Quran pada saat itu
bersepakat untuk menggabungkan seluruh kajian-kajian mereka dalam satu bentuk pembahasan yang dinamakan sebagai Ulumul Quran, terlebih lagi pada abad 6 Hijriah, di mana pada masa ini muncul istilah Ulumul Quran yang mudawwan. 3. Fase ketiga, abad 17 Hijriah. Pada modern, setelah wafatnya Imam As-Suyuti 911 Hijriah, perkembangan studi Al-Quran mengalami kemunduran, yaitu dengan terhentinya gerakan penulisan Ulumul Quran baru setelah abad 17 Hijrah atau abad modern. Gerakan penulisan dan pengkajian tersebut muncul dan berkembang kembali. Hal ini ditandai dengan banyak bermunculan ulama yang mengarang Ulumul Quran dan menulis kitab-kitabnya, baik tafsir maupun macam-macam kitab Ulumul Quran dan Quran lainnya. Di antara para ulama yang menulis tafsir Ulumul Quran pada abad modern ini adalah sebagai berikut. 1. Ad-Dahlawi Al-Fawzul Kabir fi Usulutil Tafsir. 2. Tahril Al-Jazari At-Tabiyan fi Ulumul Quran. 3. Abu Dakikah Ulumul Quran. 4. M. Ali Salamah Minhajul Furqan fi Ulumul Quran. Muhammad Bahsid Nuzulul Quran ala sab'ati ahrufin dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian wahyu. Wahyu menurut bahasa diartikan sebagai syarat, surat, tulisan, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan wahyu menurut istilah adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya dan diyakini bahwa pengetahuan tersebut datang dari Allah, baik secara perantara maupun tanpa perantara. Dalam surat Asy-Syura ayat 51, kosakata wahyu yang digunakan dalam ayat tersebut sulit diterjemahkan ke dalam bahasa manusia yang tidak sakral. Ia hanya berpendapat bahwa wahyu atau Al-Quran sebagai bacaan yang diucapkan dalam bahasa manusia dan dikomunikasikan kepada para nabi secara langsung atau dengan melalui perantara seorang malaikat. Pada ayat ini juga diterangkan tentang turunnya wahyu melalui 3 cara. Yang pertama, wahyu disampaikan melalui jalan ilham, yaitu menyampaikan makna tertentu ke hati nabi sekaligus bersama ilmu yang yakin bahwa hal itu hanya datang dari Allah, baik melalui mimpi maupun saat sadar. Yang kedua, pembicaraan lewat balik hijab, di mana Nabi tidak melihat Allah saat berlangsungnya pembicaraan, seperti halnya Nabi Musa saat menerima wahyu pertama. Yang ketiga, penyampaian wahyu melalui malaikat.